Mbak, aku mau lihat ruangan VIP dong. Dikunci itu. Kunci. Iya, mau dilihat karena aku mau nah, buat meeting. Buat meeting. Kenapa alis gue begini jadinya? Padahal ini mau kirim video. Terima kasih, Masya Allah. Air panasnya belum. Nah ini. Oh, terima kasih. Ya, thank you, Mbak. Lihat dulu itu ya. Iya, sebentar ya. Ah. Kuncinya di bawah. Touch Ink. Betul. Ya, halo ya. Halo, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Touch Ink. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini? Muslim. Abang Muslim bukan Kristen. Kirain Kristen. Di mute itu, suaranya ke mute itu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, iya, akal separoh itu maksudnya perempuan itu lebih mengedepankan emosinya dibanding akalnya gitu. Live tentang apa? Menjawab aja. Aku tidak pernah menyoal. Aku tidak pernah menyoal teman-teman Kristen. Kenapa kitab kalian begini? Kenapa tertulis di kitab kalian seperti ini? Kenapa begitu? Kenapa enggak? Saya menjawab. Kalau kalian kan menyoal. Mungkin karena visi misi kalian kan menginjili semua yang ada di bumi gitu kan. Dan baptislah dengan nama-nama itu. Kan perintah kalian kan. Kalau dalam Islam nggak boleh, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kemudian dalil yang kedua adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak boleh seperti itu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Yang bilang pesta seks siapa sih? Halo. Pagi. Ya, Pagi, selamat Bos. pagi. Intan. Suaranya kecil. Ya, pagi. Gimana? Sudah bagus belum? Ya. Pulang. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Diskusi dengan masalah apa nih? Kalau boleh ditanya, boleh menanya gitu. Boleh. Silakan mau tanya apa. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa buat PR ya. Ya mantap ini. Iya. Kalau gini, tentang keimanan itu kan di hati masing-masing. Iya. Tapi tentang keyakinan kan juga masing-masing gitu. Keyakinan dan keimanan emang apa bedanya Bang? Kalau keimanan itu kan sudah jelas imannya seseorang itu. Kalau keyakinan kan tentang penyembahan. Oh gitu. Ya. Kalau dengan Maksudnya gimana? Kalau dengan Mbak Intan ini gimana? Kita di tentang situ keimanan. ya. Iya. Keimanan ya. Boleh, Jadi gini. boleh. Di dalam Islam itu Bang ada namanya rukun iman. Betul. Nah, gimana kita bisa beriman kalau kita nggak yakin? Bagaimana kita bisa beriman kalau kita nggak yakin? Dan sedangkan rukun iman itu kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada nabi. Apakah saya beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sedangkan saya tidak pernah hidup sezaman dengan mereka? Sedangkan saya tidak pernah tahu, tidak pernah bertemu, bahkan mimpi pun tidak.
Tapi itu saya yakin dan saya harus beriman. Itulah rukun iman, termasuk beriman kepada takdir, baik yang jelek maupun yang buruk. Makanya kita sebagai orang Islam, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak enak, mengucapkan kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian qadarallahu ala ma syafa'ala. Qadarullah, Allah berhak melakukan apa aja. Nah, seperti itu Bang kira-kira. Iya, tapi kalau keimanan itu tidak dibarengi dengan keyakinan, jadi gimana dengan keimanan itu? Nah, itu Apakah dia. bisa disatukan gitu? Menurut Abang gimana? Iman, kalau nggak yakin iman itu Bang, diucapkan, diyakini, dan diaplikasikan, dilakukan. Jadi kalau ada beberapa hadis, termasuk salah satu diantaranya gini, kalau kamu termasuk orang yang beriman, berkatalah yang baik atau diam. Artinya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang jelek. Terus ada lagi di dalam Quran, tidak dikatakan beriman sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu. Nah itu, ada tuntutan di situ, Betul. ada obligation, ada kewajiban. Jadi nggak hanya di mulut doang. Kalau cuma di mulut doang ngomong saya beriman, kemudian di belakangnya kita mengolok-olok, yustahzi'u, bercanda atau apa, itu bukti keimanannya apa gitu. Nah itu dia. Nah, kebanyakan manusia itu kan di situ. Siapa? Sukar. Oh boleh. Mas, aku mau lihat ruang VIP ya. Makasih. Maaf Mas, lanjut. Gimana Mas? Sorry, saya nggak dengar. Gimana tadi ya? Oke. Iya. Nah ini Mbak Intan ini tidak menanyakan tentang keimanan dan keyakinan saya gitu. Enggak. Kebanyakan menjelaskan ini. Ya, saya agak unik Mas. Saya tidak pernah menyoal keimanan seseorang gitu ya. Tidak pernah mau, katakanlah cuek, nggak peduli gitu. Silakan aja kalian mau menyembah apa gitu. Tapi kalau kalian menyoal tentang Islam, menyoal tentang Nabi Muhammad itu seperti apa, kalau saya bisa sesuai dengan kapasitas saya akan menjawab. Saya akan menjawab syubhat. Tapi kalau saya menyoal keimanan Anda menyatakan bahwa, mohon maaf, Anda dari Kristen ya, bahwa yang disalib itu adalah Tuhan, itu hak Anda, silahkan Anda meyakini itu. Tapi kalau Anda mau bertanya kepada diri Anda sendiri gitu, oh ya, kenapa orang Islam begini ya, kenapa Kristen begini, Mas, 1 menit stay di sini sebentar, saya mau ngerekam ruang VIP karena saya butuh untuk meeting, boleh nggak? Boleh. Bentar ya. 1 menit, less than 1 minute. Bentar. Mantap ini diskusinya, tidak menyoal keimanan yang lain. Jadi kawan-kawan, kalau begini semua Indonesia damai loh. Menyoal tentang keimanan agama-agama lain. Nah, ini yang lebih bagus untuk kita semua ini. Jangan kita ada ketersinggungan. Sebetulnya undang-undang kita membatasi juga sebetulnya tentang pembatasan. Ada undang-undang kawan-kawan yang di bawah, ingat itu. Jangan salah menyoal gitu tentang keimanan. Yes, I'm back. Ya, silakan. Oke, siap, mantap nih. Kalau diskusinya begini kan Indonesia damai ini. Tapi kalau menyoal yang bukan, yang diimaninya, kadang-kadang itu yang bukan menjadi damainya kita. Nggak, gini, Bang, sebentar. Mungkin Ya. bukan berarti saya kita punya gaya sendiri-sendiri dalam Betul. berdiskusi gitu ya. Jadi gini, Ya. kalau misalkan saya yakin juga teman-teman apologet Islam itu tidak menyerang. Mereka defensif gitu ya. Saya pun kalau diserang, saya akan defense gitu. Ujung-ujungnya, tapi saya tahu ujung-ujungnya itu akan hanya jadi debat kusir. Jadi tidak ada edukasi, Betul. tidak ada pendidikan. Dan itu saya menghindari itu. Saya lebih baik mengatakan, oh ya saya tidak tahu. Saya mengatakan saya kalah debat dari Anda, selesai. Silahkan Anda berargumen gitu ya. Silahkan Anda mengatakan argumentasi Anda gitu. Dan itu it's peace of mind, selesai gitu loh. Betul. Berargumen Nah, memang tidak ada
memang agak sulit kalau tentang diskusi keimanan dan keyakinan itu. Tetapi kalau diskusi tentang keimanan dan keyakinan itu kan semua manusia itu kan beda-beda. Si A, si B, si C itu kan Masalahnya gini, tentu Bang. beda. Eh, kalau Anda dari Kristen itu kan sependek pengetahuan saya ya, ada ayat yang memang mewajibkan Anda untuk menginjili. Ya kan, ada tugas penginjilan gitu. Terbukti dari beberapa organisasi itu kan organisasi dari pihak teman-teman Kristen gitu. Ada misionaris kan? Bener nggak yang saya Betul, katakan? betul. Ya. Kalau Islam itu kan tidak ada seperti itu. Kita juga tidak memaksa, tapi kita membentengi akidah. Kita sangat menyayangkan kalau ada orang yang murtad. Cuma rata-rata orang yang murtad itu, Bang, kita bisa tahulah datanya kenapa mereka murtad gitu. Sebabnya apa? Seperti itu. Silakan. Betul. Betul. Kalau misi itu sebetulnya tidak ada misionaris itu. Tetapi Abang dari Kristen kata-katanya apa, ada. Bang? Kristen Iya. apa, Bang? Kata-katanya ada. Kita dari Protestan. Protestan. Tetapi iya, Protestan tetapi itu tinggal ya? simple iya. Sebetulnya sama aja. Satu Kristen itu tetap satu. Cuma beda kalau Alkitabnya tetap satu, tetapi tentang cara tata ibadahnya yang beda. Beda sedikit. Kalau sama-sama saja sebetulnya. Nggak ada bedanya. Makanya tentang penginjilan itu hal yang biasa sebetulnya. Karena Tuhan Yesus itu Bapa di surga itu sudah menyampaikan baptislah Bang mereka Teteh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Bang Teteh, Ya. Gimana? saya diskusi sama teman saya yang Unitarian, Hmm. yang apa namanya, termasuk Edis juga. Dia betul. tidak mengimani penyaliban kan? Saya nggak ngikutin sih, cuma saya sekilas aja gitu. Jadi mohon maaf kalau saya salah ya. Anda tadi Boleh. mengatakan sama semua Kristen, tapi ternyata mereka ada juga pernah waktu itu diskusi di API Jabodetabek, Arius ya, apa siapa? Dia beriman bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Ini ada orangnya. Selamat pagi Pak Rivaldi. Iya. Maksudnya Yesus bukan Tuhan gimana? Yesus itu utusan. Betul. Waktu Ya. saya debat offline, ya Pak Tete, waktu saya debat offline, saya moderator di situ kan. Saya moderator di situ. Ada Pendeta Rahmat, Pendeta Arom yang kemarin alhamdulillah beliau sudah mualaf, yang memutuskan untuk mualaf. Kemudian Bu Karyana, dari saya sebagai moderator gitu ya. Itu mereka beda loh. Pendeta Arom itu Tritunggal. Nah, Pendeta Rahmat, kakaknya Ibu Karyana itu justru mengatakan Yesus itu punya Tuhan gitu. Iya betul. Hah? Betul. Kemanusiaannya di saat dia kemanusiaannya dia punya Tuhan. Padahal dia Tuhan yang sesungguhnya gitu. Ya, ya. Memang kalau tidak mendalami isi Alkitab itu, memang ada ketidakpahaman tentang isi Alkitab itu, apalagi copot-copot ayat. Nah itu lebih tidak paham. Tetapi kalau orang satu kali saja lulus membaca Alkitab dari Taurat, Zabur, Injil, wah itu pasti paham isinya. Sekali membaca sudah habis, selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah dia paham, kemudian dia mendalami lagi. Nah di situ pemahamannya akan dapat. Oh gitu ya. Beda dengan kita membaca Al-Quran gitu. Kalau dari Al-Fatihah sampai Anas, kita tidak dapat poinnya, apa yang menjadi poinnya. Oleh di situ sistemnya acak-acakan, copot sana, copot sini. Siapa? Sebentar, Anda menghujat Quran saya. Enak Bukan. aja sistem acak-acakan. Bukan menghujat. Ini diskusi kan, ini diskusi. Jangan katakan jangan. Sebentar. Anda bertanggung jawab. Dengan perkataan Anda ya. Iya, jangan katakan menghujat. Karena ini kan dari awal tadi sudah kita katakan diskusi. Oke. Sekarang Anda pertanggungjawabkan statement Anda bahwa tidak dapat poin dari Al-Fatihah sampai Anas. Acak-acakan Quran. Sebutkan di mana acak-acakannya. Silakan. Saya besarkan Anda. Silakan tunjukkan di mana acak-acakannya. Gini, Anda punya keyakinan dengan keimanan Anda?
Iya, Pak Tete tunjukkan. Boleh. Anda punya keimanan dengan keyakinan, punya Bapak, iman dengan keyakinannya. sebentar, saya meminta Anda menunjukkan, membuktikan statement Anda yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah sampai Anas tidak ada poinnya dan Quran itu acak-acakan. Bukan untuk Anda bertanya kepada saya. Nah kan, ini kan melebar sudah. Tadi kan tentang keyakinan dan keimanan kan. Kita jangan ke sana dulu. Harus selesaikan dulu tentang keyakinan dan keimanan dulu. Jangan kita memecah-mecah dulu. Gitu. Tidak bisa membuktikan loh statement Anda. Anda bukan orang yang bertanggung jawab. Ke sana. Nah nanti kan tadi kan sudah disampaikan pada saat awal mula diskusi. Anda itu kita sepakat tentang Anda bukan orang yang dan keyakinan. Kalau membuka ke sana, mungkin nanti malam kita buka lagi. Anda bertanggung jawab dong. Anda bertanggung jawab. Bisa nggak Anda mempertanggungjawabkan ucapan Anda? Bisa nggak Anda mempertanggungjawabkan ucapan Dari Anda? awal tadi kan kita sudah sepakat tentang keimanan dan keyakinan kan? Iya, tapi Anda bilang Quran itu acak-acakan, tidak ada poin membaca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Buktikan di mana? Nanti dulu ke sana, makanya poinnya satu dulu tentang keimanan dan keyakinan dulu. Jangan sampai kita melebar dulu ke sana sini. Anda yang membawa melebar gimana sih? Anda nih lupa ingatan atau bagaimana sih? Anda loh nggak bertanggung jawab, ya Allah. Awal tadi kan kita diskusi kan? Sebentar, Pak Tete, Anda malu loh harusnya. Ini Anda emosi. Gimana nih Anda emosi kalau Anda emosi? Oh, Anda emosi. Bapak itu ngomong tadi. Jadi dalam berdiskusi itu, Pak, saya minta kan tadi Bapak bilang kita diskusi di awal tentang keimanan. Kemudian Anda bilang dalam Quran itu makanya di dalam diskusi itu boleh dikatakan tapi jangan kita copot-copot gitu. Nah, Anda bilang tentang keyakinan dan keimanan disitulah diskusinya kita. Jangan memangkas langsung ke sana. Loh, Anda tadi yang mengatakan loh, teman-teman lihat nggak? Nanti ada rekaman. Saya mengatakan. Oke, buktikan. Tapi kita sepakat dengan diskusi keyakinan dan keimanan. Nanti sampai juga ke sana. Nanti. Iya, jangan dipangkas dulu. Anda kan udah shortcut di situ. Quran acak-acakan, poinnya tidak ada poin. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan, saya jawab. Jadi begini, menurut opini saya memang begitu. Oleh saya sudah pernah membacanya. Jangan lalu Anda katakan itu Anda membaca apa? Menghina. Anda membaca? Enggak. Baik, itu karena ketidaktahuan Anda mengatakan. Nah, disitulah poinnya. Jangan Anda mengatakan lalu melebar ke sana dulu. Anda membaca Alkitab kan boleh. Masa saya tidak boleh membaca Al-Quran Anda gitu? Enggak, sebentar. Sekarang saya bicara. Tadi Anda bilang kalau misalkan kita baca Quran kan tidak ada poinnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan acak-acakan sistemnya. Oke. Itu pendapat saya. Ya, itu saya menghargai statement Anda karena ketidaktahuan Anda kan. Betul. Sekarang Anda tunjukkan. Boleh dikatakan begitu. Nanti dulu ke sana, selesaikan dulu tentang keimanan, keyakinan ini dulu. Sepertinya Anda memang tidak bisa berdiskusi dengan saya. Bukan tidak bisa. Masa poin awal aja Anda diselesaikan. Gimana? Selesaikan. Kan kita udah sepakat tadi tentang keimanan Anda. Saya tidak menyoal keimanan Anda. Terus tiba-tiba Anda mengatakan Quran acak-acakan. Anda tidak bisa membuktikan. Artinya Anda apa di sini? Lebih baik Anda turun atau saya turunkan? Silakan. Takut nih ya. Apa kamu bilang? Oke lah, nanti malam dilanjutkan kalau gitu. Enggak ada. Kalau mengganggu. Ini siapa kamu mau ngomong-ngomong melanjutkan dengan saya nanti malam? Kamu pikir saya apa? Kamu bilang saya takut. Yang takut tuh Anda karena Anda tidak bisa membuktikan statement Anda yang mengatakan bahwa Quran itu acak-acakan, tidak ada poin dibaca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tadi teman-teman tadi menyaksikan di situ. Siapa kamu ngatur-ngatur saya lanjut nanti malam? Emang kamu siapa?
Halo, Assalamualaikum. salam. Ada yang mau disampaikan? Itu saya mau sampaikan tadi, Bu, kenapa tidak dipertanggungjawabkan? Dia bilang Al-Quran acak-acakan. Apakah bisa dia pertanggungjawabkan yang apa yang dia bilang tadi? Ya bisa, makanya saya turunin. Iya, Bu, kalau yang begitu turunin saja sebab dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dia punya bicara. Iya. Nah, itu saya sampaikan gitu. Itu saya, Bu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Iya, jadi dia kan tadi tanya, kenapa ibu nggak tanya tentang keimanan saya katanya. Saya bilang saya nggak tertarik. Saya nggak merasa penting untuk bertanya tentang keimanan seseorang. Silakan aja orang mau menyembah apa gitu, silakan urusan mereka gitu. Buat saya tidak ada ketertarikan selain daripada saya mempelajari Al-Quran, selesai. Berisik nggak sih di sini? Puji ya nih, Puji udah aku naikin. Silakan mau ngomong apa? Ya, saya mengutip satu Alkitab ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Itu kan kitabnya para Selamat nabi. pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda Sarah yang cantik. Selamat pagi. Atau muslim. Saya Anda nih nggak diajarin, Nora naik Nora. Anda nggak diajarin tentang adab apa bagaimana? Selamat pagi, Puji. Selamat pagi, Bunda Sarah yang cantik. Oke. Nggak usah. Saya nggak perlu, Oke. saya tidak perlu pujian cantik-cantik itu. Saya nggak suka. Ya, Ya udah, jadi selamat paginya udah saya sapa ya. Selamat paginya udah saya sapa, oke. Nah, terus 1 Tawarik 16 ayat 26 kitabnya para nabi, kitabnya Musa bilang bahwa nih ya, sesembahan bangsa-bangsa lain itu berhala. Yang ngomong itu Tuhannya Musa loh. Nah, bangsa lain itu berarti kan termasuk di situ adalah bangsa Arab. Nah, kalau siapa? Tuhan Kata siapa bangsa lain termasuk bangsa Arab? loh, kan di luar bangsa Yahudi ya bangsa Arab ada. Bangsa Itu kan Indonesia, tidak masuk. bangsa Nusantara. Bangsa Indonesia juga. Nah, ingat ya, kita fokus dulu. Kamu cek datanya di situ. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya. Nah, sesembahan bangsa lain itu kan berhala, termasuk bangsa Arab. Nah, kamu jawab dulu Tuhan. Saya kan mengulangi perkataan Tuhan doang. Ya, kamu jawab dulu Tuhan itu. 1 Tawarik apa? 1 Tawarik berapa? 16. Saya typing di bawah. Satu typing, saya typing. Enggak, Ya. apa-apa. Bangsa Arab itu kan tidak represent Islam. Dari sebentar, aku jawab ya, Puji jangan dipotong ya. Dari semenjak Nabi Nuh, mereka sudah menyembah berhala. Mana datanya Sarah? Surat Nuh ayat 23. Berhala namanya Ya'uq, Nasr, Yagus, ada berapa tuh berhala nih? Terus masalahnya di mana? Ya, artinya gini, jauh-jauh hari Tuhannya Musa itu kan sudah mengingatkan ya bahwa sesembahan di luar dari bangsa Yahudi itu berhala. Ya, nah termasuk sebentar, termasuk di situ sesembahan Tuhan negeri Mekah, An-Nahl 91 ya, sampai 93, 91 atau 93 ya. Jadi ya sedikit lagi. Artinya Kesimpulan di sini nggak ada artinya. Sebentar aku jawab dulu. Nggak ada artinya. Jadi nggak ada artinya, nggak ada jadi. Kamu dengar dulu. Kamu membawa narasi ke sini. Di luar bangsa Yahudi, negeri Arab menyembah berhala. Saya katakan betul. Ada orang namanya Amr bin Luhai. Dia sebelum Rasulullah datang, sebelum Rasulullah membawa risalah Islam, Amr bin Luhai membawa berhala dari Damaskus, dari Syams. Karena dia mengkopi, dia pikir perbuatan orang Syam waktu itu dengan menyembah berhala itu adalah suatu kebaikan. Dibawalah, ditaruh di atas Mekah, di atas Ka'bah. Kalau kamu membawa dalil surat An-Nahl ayat berapa tadi? 95 bahwa aku tidak diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah.
yang negeri itu telah dibersihkan dari berhala. Kamu bisa baca nggak di situ? Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, Enggak. Kamu bisa baca nggak? Jangan lanjut dulu. Kamu paham dulu, baru kita lanjut. Kalau kamu nggak paham, kamu nggak usah ngomong di sini. ya, oke, saya lanjut. Kalau dibersihkan, ingat ya. Paham nggak? Kamu paham nggak? Kalau Iya, dibersihkan, aku kan paham. Puji, Iya, kamu makanya dengar sebentar. baik-baik. Puji, kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik. Kamu masuk sini, saya ingatkan kamu untuk selamat pagi. Kamu nggak ada adab. Yang kedua, kamu maksa saya untuk mengikuti pemikiran kamu. Nggak bisa. Jadi, artinya nggak bisa kayak begitu. Kamu paham nggak maksudnya itu? Jangan sampai nanti kamu masuk room lain lagi, kamu ngomong hal yang seperti ini. Paham nggak? Yaudah, gantian bicara, paham, gantian ya. Jadi, kalau kau bilang itu dibersihkan, sebentar dong. Kalau kau bilang itu dibersihkan, ya sebentar. Kalau kau bilang itu dibersihkan, ingat ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Musa itu, mau itu Arab dibersihkan atau tidak, itu udah di luar Yahudi. Oke, karena itu udah di luar Yahudi, ya, karena itu udah di luar Yahudi. Sampai sekarang pun sesembahan di luar dari bangsa Israel. Kok disconnected? Kenapa? Kenapa dia disconnected? Belum selesai aku mendengarkan dia bicara itu. Kenapa dengan sesembahan di luar bangsa Israel? Kenapa? Ada apa rupanya dengan bangsa Israel? Allah jelaskan di surat Al-Baqarah bagaimana bangsa Siriwil itu, orang Yahudi itu. Kenapa? Puji, kalau kamu masih dengar di sini ya, coba ini kamu dibuka, jebret gitu, dibuka. Jangan dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim dong kalau mau bicara. Kalau mau bicara tentang sesembahan, tentang Allah, dari Nabi Ibrahim, jangan dari Nabi Musa. Terus apa masalahnya dengan Bani Sriwil? Apa masalahnya dengan orang Yahudi? Wa makana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan pengikut agama Yahudi dan Nasrani, tetapi dia adalah seorang hanifan, musliman, wa makana minal musyrikin. Dia seorang yang hanif, yang lurus, musliman, berserah diri, berislam. Wa makana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi kalau kamu berbicara, kamu mengatakan bangsa Arab represent Islam, kamu salah. Bangsa Arab tidak represent Islam. Rasulullah diangkat dari bangsa Arab, terus kamu nggak mengakui kenabian kamu. Aku katakan sama 260 penonton di sini, sebelum si Puji dan kawan-kawannya tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, di zaman kaum Quraisy aja lebih parah dari Puji, mereka nggak mengakui kenabian Nabi. Terus kenapa? Mereka tidak menerima gitu loh. Mereka tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu adalah Nabi, utusan Allah, nggak mau. Terus masalahnya apa buat kita sekarang? Rasulullah aja dihina, dicaci, dimaki, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, dibilang semua segala macam, karena mereka tidak mau mengakui. Siapa? Kalau orang wahyu dia udah jelas, mereka ada kedengkian dalam hatinya. Mereka nggak mau kalau nabi-nabi itu di luar daripada bangsanya mereka, ya kan? Dan kelakuan mereka sebelumnya tuh sering membunuh para nabi, ya kan? Nah terus kamu ngomong-ngomong Wahyudi, ngomong-ngomong Sriwil, kamu diakuin nggak? Kamu diludahin. Kamu diludahin sama dia. Jangan berbicara, jangan coba-coba ngomong sama saya, mengatur saya, cara diskusi saya ya, mempetakompli, jadi, berarti, kamu berarti. Gak bisa seperti itu, Puji. Tadi mungkin diturunin kali sama Momod. Sorry ya, tapi kalau kamu denger baguslah. Halo, selamat pagi. Halo. Salam. Halo. Kok pada bilang sabar-sabar sih? Gue emang kalau diskusi kayak begini. Gimana sih? Halo. Biar kedengeran. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ini diskusi apa? Kamu masuk sini, nyasar sini, kenapa? Bismillah. Maaf ya, sambil makan. Ya biasa lagi scroll aja gitu, ngelihat live yang ada di beranda saya ini. Oh gitu. Nah, ini adalah diskusi lintas agama, debate interfaith. Saya tidak menyoal keimanan teman-teman Kristen. Kapasitas saya di sini adalah menjawab
menjawab subhat-subhat mereka, menjawab fitnahan-fitnahan mereka terhadap Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Anda mau tanya apa? Ya, enggak ya, saya mampir-mampir aja gitu. Kita masih satu garis kok kalau kayak gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Romi? Ya, ya Nggak ada? lihat aja mampir-mampir gitu ya. Silaturahmi. Ya. Makasih. Di bawah ya, gantian. Assalamualaikum. Tuh mulai deh mereka ngomong kayak gini. Ih, biarinlah mereka sedang menginikan ajaran kasihnya mereka. Mulai mereka. Halo. Silakanlah. Robert Sitorus. Berat takut ya dengan gue berapi-api kayak begini ya? Mulai deh. Habis, udah selesai. Udah, kalau udah selesai udah. Nggak perlu digas. Gue nggak suka aja orang ngatur gue kayak begitu. Diskusi apaan kayak begitu? Ngatur-ngatur. Ini namanya kaya toast. Kaya toast itu dalamnya ada butternya. Terus manis kayak gua, manis. Udah nggak ada yang minta lagi, selesai, nggak ada yang minta naik lagi. Itu urusan kalian. Kalau kalian merasa tersenggol dengan Al-Quran, ya kalian introspeksi diri lah. Kalau saya menceritakan tentang Isa bin Maryam, ya itu hak saya, karena yang saya ceritakan, yang saya ceritakan di sini, yang saya ungkapkan di sini adalah tentang Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika ada orang yang menyoal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita wajib menjawab bahwa fitnahan itu nggak benar. Hadisnya benar, ayatnya benar, tapi pemahaman kalian yang salah. Ini keterbatasan kalian. Nah, Ustadz Miftah, assalamualaikum Ustadz. Karena Nusa Indomesin, mendingan lu naik deh. Karena Muhammad tidak memberikan contoh teladan yang baik, Mbak. Makanya banyak orang yang tidak mengakui. Oh ya, kamu tahu nggak? Rasulullah itu dikasih gelar Al-Amin, saking terpercayanya dari muda. Makanya mereka nggak mau tuh menerima Nabi tuh. Mereka nggak mau, cukup Al-Amin. Kenapa sampai dikasih gelar Al-Amin? Karena terpercaya. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, mereka nggak mau terima. Kenapa? Karena hasad lah, karena hatinya nggak beres. Coba aja lihat nih, ngomongnya Muhammad selangkangan apa